Ada hal yang menarik di tengah hiruk-pikuk eksekusi Labora Sitorus ini. Di saat jutaan pasang mata publik tersorot ke sosok Labora, ada pemandangan menarik di Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat. Selasa pekan lalu, tepatnya 10 Februari 2015, adik Labora Sitorus yakni Robin Hood Sitorus menjalani persidangan kasus illegal logging. Robin menjadi terdakwa setelah kedapatan terlibat pembalakan liar di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Klamono, Papua Barat. Robin mendekam di Lapas Sorong sejak November 2014 setelah usahanya tertangkap tangan dalam operasi. Robin, sang pemilik PT Rimba War Samson Lestari ini dituduh telah menebang 116 batang kayu jenis merbau yang rencananya akan diekspor ke China. Dan hari Selasa 10 Februari 2015, giliran Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong yang dihadirkan di persidangan sebagai saksi. Kadishub Kabupaten Sorong lah yang memberikan izin penebangan untuk masyarakat setempat. Robin didakwa telah membiayai dan menampung kayu hasil pembalakan liar dari kawasan konservasi Klamono. Setahu saya tidak membiayai. Saya membeli kayu di tempat yang kita sudah sepakati. Tempat yang disepakati itu di mana itu? Di pinggir jalan. TPK. Jadi tempat pemungutan kayu itu. Dari situ Bapak biasanya dianggap kemana itu? Bapak menerima dari TPKT mana Pak? Saya ambil dari TPKT Nurbudi. TPKT Nurbudi ya? Iya. Bapak membelinya, membayarnya ke siapa? Nurbudi atau ke pemilik hak ulayat? Pemilik hak ulayat. Berarti di TPKT itu fungsinya untuk apa? Tempat transit aja? TPKT itu untuk tempat penampungan kayu terdaftar. Jadi dia harus terdaftar semua kayu yang lewat dari sana. Tapi Bapak memberikan uangnya kepada si pemilik tanah ya? Iya. Bukan ke TPKT ya? Bukan. Bagi sebagian publik yang tidak mengetahui, bisnis kayu di Papua ini sebagian besar memang disokong oleh perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu atau IPHHK olahan masyarakat. Sesuai peraturan daerah Kabupaten Sorong, masyarakat pemilik hak hutan adat diberi izin menebang dan memanfaatkan kayu sebanyak 20 dan 50 meter kubik untuk kebutuhan individu dan pemenuhan kebutuhan lokal. Kayu-kayu inilah yang selanjutnya dijual oleh para saudagar kayu seperti Robin dan Labora. Pada tahun 2014, tim realitas menelusuri asal-usul kayu di sekitaran Kabupaten Sorong. Salah satu surga kayu merbau adalah distrik Makbon di Kabupaten Sorong. Hanya dalam hitungan menit, pohon kayu merbau setinggi sampai 15 meter tumbang. Dan fenomena ini hampir terjadi setiap hari, setiap kali ada permintaan pengiriman kayu. Di hutan ini juga, begitu pohon ditebang, langsung dipotong dengan berbagai ukuran untuk segera diangkut turun ke kota. Kayu-kayu ini siap diangkut ke beberapa tempat penampungan kayu terdaftar atau TPKT. Salah satunya adalah ke gudang penampungan milik Labora Sitorus di tempat garam. Kota Sorong memang tidak memiliki hutan. Praktis, kayu-kayunya dipasok dari kabupaten sekitarnya termasuk Kabupaten Sorong dan Raja Ampat. Sepanjang tahun 2012, Kabupaten Sorong telah menerbitkan 105 IPHHK masyarakat. Angkanya meningkat menjadi 138 izin atau setara dengan 6.900 meter kubik per tahun 2013. Kayu-kayu olahan inilah yang akhirnya masuk ke tempat penampungan kayu terdaftar atau TPKT yang sekaligus dimiliki oleh para cukong yang juga eksportir kayu. Operator dan lain-lain, pengakuannya dibiayai semua dari Bapak? Saya tidak pernah membiayai. Saya memberikan panjar kepada tuan tanah. Pemilik izin. Jadi artinya di sini saya tidak membiayai barang terlarang.
Kasus bebasnya Laborasitorus di luar penjara selama hampir setahun belakangan ini adalah potret buruk sistem penegakan hukum di Republik ini. Bagaimana produk hukum dipermainkan oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari celah-celah aturan hukum. Namun dari runutan fakta-fakta di lapangan yang syarat dengan kejanggalan tadi, sudah semestinya petinggi institusi hukum di Republik ini berkaca diri. Sudah sepatutnya tindakan tegas diambil. Siapapun yang terlibat dengan bebasnya Laborasitorus harus ditindak tegas. Sebab bila tidak, bukannya tidak mungkin akan terus melahirkan Laborasitorus lainnya yang akan mempermainkan hukum. Saya Andini Effendi dan tim Realitas, sampai jumpa.